Nah, setelah itu saya ingin menambah pengalaman lagi berkaitan dengan birokrasi, maka saya hijrah ke Jakarta. Itu berada di Kementerian Desa dan Transmigrasi. Alhamdulillah itu diangkat sebagai kepala bidang kesejahteraan pemberdayaan masyarakat desa Di kementerian? di kementerian. Itu salah satu direktorat Ya? ya, direktorat, kemudian Dirjen Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa. Jadi di kementerian itu ada 6 dirjen, dan kebetulan dirjen ini paling terbesar mengurus Indonesia. Ya. Dirjen Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa. Nah, saya bergelut di sana banyak hal, alhamdulillah banyak pengalaman, sehingga apa yang disampaikan oleh Abah tadi berkaitan dengan bagaimana Gorontalo ini dengan potensinya yang cukup luar biasa, tetapi angka kemiskinan sampai dengan hari ini masih 15, Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah Wakub Slow Marslak. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Ibrahim Bouti, SPT MPA. Beliau adalah salah seorang birokrat senior yang ada di Provinsi Gorontalo, dan terakhir jabatan beliau adalah Kepala Dinas, Pak ya? Kepala bidang di Kementerian Desa Tertinggal. Kepala bidang di Kementerian Desa Tertinggal. Tenaga Kerja. Desa Tertinggal. Masya dan Allah. Transmigrasi. Ya, luar biasa nih, putra Gorontalo yang mengakhiri karir di kementerian. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya, Abah. Alhamdulillah sehat ini, Pak. Alhamdulillah. Begini Pak Ibrahim, kita akan coba memotret kondisi Gorontalo di mata Bapak, soal banyak hal yang sekarang ini didiskusikan, terutama bahwa Gorontalo ini salah satu daerah yang sebenarnya sudah cukup maju, tapi ada catatan yang dikeluarkan oleh Badan Statistik tentang hal-hal yang harus didorong, ya, ini persoalan kemiskinan. Namun sebelum ke sana, mungkin kami persilakan Pak Ibrahim menyampaikan, ya, siapalah Pak Ibrahim yang sebenarnya orang Gorontalo sudah kenal. Silakan, Pak. Makasih, Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya Ibrahim Bouti, orang Gorontalo asli. Asli Pak. Asli. Alhamdulillah, di awal saya berkarir di swasta. Swasta kurang lebih 6 tahun saya. Setelah lulus dari S1 di Tadulako, saya langsung bekerja di swasta. Alhamdulillah swasta yang cukup besar, ya, sehingga pengalaman tentang pergerakan ekonomi dan seterusnya, alhamdulillah saya sudah mengalami itu. Ya. Kemudian pada saat Provinsi Gorontalo sudah didengungkan oleh semua masyarakat, maka lahirlah Kabupaten Bualemo. Nah, saya itu berkarir pegawai negeri di Kabupaten Bualemo. Nah, di bupatinya siapa waktu itu? Pada saat itu masih penjabat Pak Iwan Boking, dan alhamdulillah terpilih jadi bupati definitif 2 kali. Nah, setelah itu berkarir di Bualemo, ada upaya lagi dari pemerintah Kabupaten Gorontalo pada saat itu untuk melahirkan Kabupaten Pohuwato. Sehingga kami dipersiapkan lagi untuk membentuk Kabupaten Pohuwato. Nah, akhirnya kami dipindahkan, setelah terbentuk, kami dipindahkan di Kabupaten Pohuwato. Nah, di Kabupaten Pohuwato alhamdulillah cukup lama saya kepala dinas itu di beberapa tempat. Di Bapeda pernah, perikanan pernah, peternakan pernah, di bencana alam pernah,
di Kabak Pembangunan pernah. Jadi kemudian terakhir Dinas Pertanian. Nah, setelah itu saya ingin menambah pengalaman lagi berkaitan dengan birokrasi, maka saya hijrah ke Jakarta. Itu berada di Kementerian Desa dan Transmigrasi. Alhamdulillah itu diangkat sebagai kepala bidang kesejahteraan pemberdayaan masyarakat desa Di kementerian? di kementerian. Itu salah satu direktorat, Ya. direktorat, kemudian Dirjen Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa. Jadi di kementerian itu ada 6 dirjen, dan kebetulan dirjen ini paling terbesar mengurus Indonesia. Iya. Dirjen Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa. Nah, saya bergelut di sana banyak hal, alhamdulillah banyak pengalaman, sehingga apa yang disampaikan oleh Abah tadi berkaitan dengan bagaimana Gorontalo ini dengan potensinya yang cukup luar biasa, tetapi angka kemiskinan sampai dengan hari ini masih 15,5% ini kemiskinan yang ada. Nah, saya cerita tadi ini akan membuka cakrawala kita semua, dan pada saat saya birokrasi yang ada di kabupaten itu mencoba mengurai benang merah berkaitan dengan kemiskinan kami mulai dari data. Nah, pada saat itu saya di peternakan mulai merumuskan beberapa hal, berkoordinasi dengan beberapa teman-teman di provinsi, sehingga pada saat itu sudah lahir provinsi dan kementerian, kemudian daerah-daerah lain. Kami banyak belajar. Akhirnya menemukan satu program. Pada saat itu kami memberikan bantuan ke masyarakat. Ya, alhamdulillah dapat mengangkat harkat martabat kesejahteraan masyarakat, walaupun cuma di satu sektor. Tetapi dari sektor peternakan itu saya melihat bahwa Pohuwato naik beberapa digit dari kabupaten yang lain. Karena kenapa? Ini setelah dilakukan update data di Bapeda, itu ternyata peternakan itu dapat mengangkat sedikit, menuntaskan kemiskinan yang ada di Kabupaten Pohuwato. Sehingga program ini menjadi diadopsi oleh kementerian pada saat itu, Kementerian Transmigrasi dulu. Sehingga kami diberikan bantuan pada saat itu diuji coba di Kabupaten Pohuwato. Di Sulawesi itu hanya Kabupaten Pohuwato, kemudian di Sumatera itu ada satu kabupaten, di Kalimantan dan seterusnya itu ada beberapa wilayah dicoba untuk itu. Alhamdulillah dari uji coba yang dilakukan oleh Transmigrasi pada saat itu, saya mendapat anggaran 1,6 miliar tahun berapa itu? Itu tahun 2003 atau 2005 pada saat itu. 2005. Alhamdulillah, apa yang saya lahirkan pada saat itu, saya membuat supaya ini program berkelanjutan, maka kolaborasi di antara kelompok masyarakat itu yang notabene adalah orang miskin, itu saya ambil ini tidak melihat suku, tetapi karena di Pohuwato itu berbagai suku yang ada, maka saya ngambil ada suku Jawa, suku Bali, suku Madura, suku Gorontalo. Ini saya kolaborasi, sehingga akan terjadi pembelajaran di antara mereka. Dan alhamdulillah itu berhasil, sehingga kami melahirkan ada namanya Susu Sutri. Apa kepanjangannya itu? Ya, susu murni Taluditi. Alhamdulillah itu sampai dipamerkan di beberapa event kegiatan Kementerian Transmigrasi pada saat itu, di Jawa Tengah, Jawa Timur, di Provinsi Gorontalo saat itu diwakili oleh Kabupaten Pohuwato dengan membawa ini. Ini artinya apa? Bahwa ternyata masyarakat ini untuk merubah mindset mereka, untuk merubah perilaku mereka, harus dilakukan pendampingan yang benar-benar untuk mengangkat mereka tadi. Jadi gitu apa? Persoalan kemiskinan di Pohuwato ini mudah untuk kita lakukan, asalkan satu,
komitmen dari semua stakeholder yang ada, terutama untuk di level pemerintah daerah, ini dari bupati sampai dengan kepala dinas sampai ke tingkat bawah, desa dan seterusnya. Ya, itu saya stressing nanti itu luar biasa. Pertanyaan saya dengan pola yang katakanlah miniaturnya hanya sektor peternakan yang tadi yang ini, tapi mampu menurunkan angka kemiskinan saat itu. Ya. Bagaimana kalau dengan beberapa sektor lah. Mengacu dari situ, saya tertarik ini Pak Ibrahim, saya tertarik. Menurut Pak, apa sih yang terjadi saat ini di Gorontalo sehingga potret itu angka itu terlalu besar? Kalau tadi Pak membicarakan soal katakanlah Pohuwato, tapi sebagai seorang birokrat senior, Bapak melihat dalam skala provinsi. Ya. Kalau saya melihat bahwa yang pertama ini terjadi akibat karena ketidakberlanjutnya program. Ya. Ya. Okay. Tidak ada sinergi antara program pusat, provinsi dan kabupaten. Ya. Sehingga ini menyebabkan pengentasan kemiskinan di provinsi Gorontalo ini lambat. Yang pertama, yang kedua, SKPD ini tidak melakukan pengeroyokan terhadap di mana kabupaten-kabupaten yang notabene angka kemiskinannya tinggi itu belum terjadi. Sehingganya kami menyarankan dengan pengalaman yang kami lakukan baik di kabupaten maupun di kementerian. Di kementerian itu apa? Kami mencoba salah satu kabupaten yang ada di Jawa Tengah pada saat itu. Kami berkolaborasi, ada 15 kementerian dengan anggaran masing-masing di kementerian yang ada di bidang masing-masing yang berkaitan dengan pengentasan itu, kemiskinan. Kami mencoba salah satu kabupaten mengkerucut ke satu kecamatan, mengkerucut lagi di satu desa. Alhamdulillah itu berhasil. Ini artinya bahwa komitmen dari pemimpin sampai stakeholder yang ada di daerah itu harus ada. Artinya yang ingin Bapak katakan bahwa harus ada konektivitas atau match antara program bagaimana provinsi kemudian kabupaten kota. Ya. Kemudian itu nanti dikeroyok. Iya. Ya. Ini yang penting. Jadi yang lain-lain ini akan berefek. Ya, ketika ini dilakukan secara bersama-sama akan berefek. Nah, hari ini kami melihat ini yang masih kurang dilakukan. Contoh, ada program dari Provinsi Gorontalo di salah satu kabupaten. Itu tidak ada. Tidak nyambung dengan kabupaten. Tidak connect. Apa bukan karena faktor ego sektoral atau ego apa? Ini yang ada. Di birokrasi itu yang paling menonjol itu adalah ego sektoral. Ego sektoral, ya. Keakuan terhadap program yang mereka miliki. Nah, kalau ini dipertahankan, maka sampai kapanpun Provinsi Gorontalo tidak akan maju. Ya. Nah, oleh karena itu dibutuhkan pemimpin yang benar-benar yang mampu mendrive ini dari provinsi sampai ke tingkat dusun desa yang ada di Provinsi Gorontalo. Dan saya yakin di kita ini ada orang Gorontalo ini pada pintar, orang pintar, terkenal pintar. Ya, jelas. Nah, cuman ini belum dipacu mereka-mereka yang punya potensi untuk itu. Nah, padahal di birokrasi itu benar kita ada frame aturan yang ada, anggarannya sudah ada. Ya. Tetapi kalau kita diberikan keleluasan oleh pemimpin, maka akan terjadi seperti yang saya ceritakan tadi. Ya. Tapi itu juga bergantung dari orangnya. Niatannya apakah dia bekerja berdasarkan hanya ingin mendapatkan cuan atau ingin betul-betul dia mengabdi untuk daerah itu. Nah, ini juga yang perlu dipertanyakan itu apa. Apalagi kan Pak Ibrahim, saat ini kan di pemerintahan khususnya di birokrasi itu kan ukuran kinerja itu sudah jelas. Ya. Bahkan kinerja itu berbasis, artinya katakanlah apa ini yang istilah pendapatan, apa yang kita kenal TPP apalah semua, atau tukin lah, sebenarnya jelas. Tapi terasa juga yang disampaikan tadi itu kayak lambat. Pertanyaan saya,
tidakkah ada faktor-faktor lain yang menghambat lah kegiatan-kegiatan pembangunan sehingga yang program itu betul-betul menyentuh dan masyarakat bisa naik tingkat kesejahteraannya? Nah itu yang sebagaimana saya sampaikan tadi, apa? Ini bergantung dari orangnya dulu. Ya. Makanya pada rekrutmen mau jadi eselon 2, eselon 3, eselon 4 tadi, ini yang pertama harus ditempatkan orang yang betul-betul kapabel di dinas itu. Kapabel ya? Paham, mengerti, sesuai dengan latar belakangnya, pendidikannya dan seterusnya. Right man, ya, in the right job. Ya. Oh ya. Okay. Cuma kan biasa di kita ini ya, like in this life, gitu kan. Mudah-mudahan ini di era kedepannya nanti ini tidak akan ada lagi. Saya yakin Provinsi Gorontalo ini akan maju karena kita didukung oleh sumber daya alam yang sangat luar biasa. Ya. Sumber daya alam kita hebat, SDM-nya luar biasa. SDM-nya luar biasa. Daerah kita ini kecil, masyarakat kita ini sedikit. Jumlah penduduk tidak. Ada budaya yang di Gorontalo. Ya. Pengalaman saya di daerah-daerah lain, saya melihat itu. Ada satu budaya di Gorontalo yang sangat itu tidak ada di daerah lain. Apa itu, Pak? Adalah sesulit-sulitnya mereka, miskin-miskinnya mereka, tetap mereka berupaya bagaimana membangun rumah. Ya, itu yang ada di Gorontalo ya. Itu yang ada di Gorontalo. Beda di daerah lain. Mereka ya bagaimana untuk mencari makanan dan seterusnya. Terus ya menumpuk uang untuk sesuatu hal yang tidak produktif. Tetapi orang Gorontalo punya, coba lihat di Gorontalo ini 15%, peringkat kelima angka kemiskinan di seluruh Indonesia. Di mana ada rumah kumuh di Gorontalo? Iya. Walaupun rumah itu sangat sederhana, tapi sebenarnya masih bisa dikatakan standar, layak, berlantai semen dan bahkan ubin, menggunakan ubin dan seterusnya. Nah itulah. Dan bahkan di Gorontalo tidak ada orang tinggal di bawah kolong jembatan. Tidak ada itu. Luar biasa. Itulah artinya masyarakat Gorontalo itu ingin maju. Ya. Mereka ingin maju ini kan butuh sentuhan. Nah, siapa yang menyentuh? Ya, birokrasi. Ya. Nah, birokrasi ini siapa? Lah orang-orang yang kita percayakan mereka sudah menjadi pemimpin, menjadi kepala dinas, menjadi kepala desa, menjadi camat dan seterusnya. Mereka inilah yang akan melakukan itu. Nah, kemudian dari semua apa yang kita diskusikan tadi, satu yang belum connect di Provinsi Gorontalo, data. Ya. Data maksudnya data ini angka kemiskinan. Antara kabupaten kota atau sesama menyeluruh? Sesama ya. Ini data ini yang masih, karena begini, saya melihat data ini tadi yang kita diskusikan tadi ada ego sektoral tadi. Menurut kacamata dinas pendidikan orang miskin begini, orang pendidikan ini, orang pertanian ini, perikanan. Sehingga ya menurut mereka itulah yang dia. Gitu. Tapi kan kita ada lembaga. Harusnya ada big data. Ada data itu sudah menyatu untuk seluruh. Tapi bukankah itu di-drive oleh Badan Pusat Statistik kita? Iya, ada statistik. Tapi ini kan ego sektoral. Ya, kembali ya betul. Pendekatannya dinas kesehatan misalnya. Ini beda dengan pendekatan pertanian. Jadi memang harus dulu di kabupaten itu, baik di Bualemu maupun di Pokoto, kami merumuskan bagaimana angka kemiskinan, data kemiskinan ini bisa kita jadikan satu, sehingganya pada saat itu oleh Pak almarhum Pak Iwan Boking itu dibuatlah tim untuk menjadikan Bualemu pada saat itu big data, ada angka kemiskinan yang benar-benar akan didorong oleh semua SKPD. Nah, itu kami bawa ke Kabupaten Pohuwato pada saat itu, dan alhamdulillah saya pada saat itu masuk. Maka di Kabupaten Pohuwato saya masuk, ini kita coba bawa. Ya. Tetapi lagi-lagi karena berganti pemimpin ya beda lagi. Ya. Ini kan tidak konsisten. Ada yang menarik di sini, menarik. Saya ingin menggarisbawahi ya. Setiap ada pergantian pemimpin, yang diharapkan apa yang baik itu sebenarnya pemimpin
Yang baru ini harus meneruskan yang kemarin. Harus. Tapi fakta di lapangan sangat jauh beda. Pasti akan berubah sesuai keinginan. Pak, sebelum kita closing statement, kira-kira saat sekarang menurut Pak Ibrahim ada harapan lah. Kebetulan kita kan sekarang Bapak pejabat gubernur kita ini sangat-sangat orang sangat senior di birokrasi, dan beliau benar-benar dari bawah, ya kan, memahami betul birokrasi. Kira-kira ada harapan. Harapannya begini, Pak, kita tidak terlalu mulut-mulut bahwa kemiskinan ini menurun, tidak. Tapi setidaknya beliau bisa membuka jalan. Kira-kira menurut Pak Ibrahim? Saya yakin dan percaya, walaupun penjabat ini hanya setahun, saya yakin dia bisa. Walaupun hanya 0, sekian, paling tidak dia akan meletakkan fondasi berkaitan dengan pengentasan kemiskinan. Karena beliau ini orang Bapeda. Yang kedua, program beliau ini kan mulai dari desa, dan ini tepat program kalau dimulai dari desa. Karena di desa itu, Pak, di sanalah tempat untuk menghasilkan sesuatu yang kita konsumsi. Contoh pisang goreng hari ini, dari mana? Dari desa. Nah, kalau ini didorong terus di sektor pertanian, di perikanan dan seterusnya, kalau didorong oleh penjabat gubernur, program-program yang ada di desa dan dikeroyok oleh semua SKPD provinsi maupun kabupaten, saya yakin angka kemiskinan akan turun. Gitu. Karena saya waktu di Kementerian Desa ada 74.000 desa di seluruh Indonesia. Provinsi Gorontalo itu yang melakukan program desa yang sesungguhnya sebagaimana amanat Undang-Undang Desa 2014 itu belum ada. Berarti memang pernah ada prestasi dari Gorontalo, ya? Belum ada. Belum ada yang melakukan program berkaitan dengan itu. Padahal programnya sederhana. Anggaran desa kan sudah dikucurkan. Berapa triliun? 74 triliun kalau tidak salah yang sudah digelontorkan. Provinsi Gorontalo ini berdapat 1, sekian triliun kalau tidak salah saya dapat. Nah, artinya ini kalau betul-betul benar-benar pemerintah desa mendorong apa yang dibutuhkan oleh masyarakat desa, maka saya yakin akan sejahtera. Itu. Makanya waktu kemarin ini selentingan aja, Pak. Pada saat saya maju, visi saya adalah membangun dari desa. Membangun dari desa. Dan semestinya harus begitu. Harus. Nah, penjabat gubernur hari ini yang akan didorong. Nah, sehingganya saya ini akan berkomunikasi dengan beliau. Kemarin sudah di WA, sudah di telepon. Saya akan mendorong itu. Paling tidak dalam setahun ini, di 5 kabupaten kota yang ada di Provinsi Gorontalo, dia akan membuat percontohan di masing-masing kabupaten, satu desa saja. Kita akan dorong dengan berbagai macam program yang akan kita dorong di satu desa. Artinya beliau akan mencoba meletakkan fondasi, tapi kita masyarakat tidak bisa mengharap terlalu berlebihan karena durasi beliau hanya satu tahun kan, mana mungkin. Kalau persoalan mungkin yang terakhir, ada faktor-faktor X yang biasanya saya tidak menyebut itu budaya, tapi katakan perilaku kita soal tutuhia. Apakah tidak ada hubungannya? Insya Allah, karena penjabat gubernur ini kita mulai dari sana. Penjabat gubernur ini adalah orang Gorontalo, sudah paham dengan dalam tanda kutip tadi, tutuhia tadi. Insya Allah beliau akan kuat dengan itu. Insya Allah akan terdorong dengan itu, bukan melemahkan beliau. Saya yakin ini tutuhia di Gorontalo akan hilang secara perlahan. Nah, memang benar ini terjadi di diri saya juga. Persoalan tutuhia ini. Nah, itu dikembalikan kepada diri kita sendiri. Mampu enggak kita menghadapi itu? Nah, maka pada saat saya di birokrasi, luar biasa. Luar biasa. Tetapi saya tidak menjawab itu, saya hanya menunjukkan kinerja saya. Nah, berharap pimpinan SKPD maupun camat, kepala desa, jangan merisaukan, jangan memikirkan itu, tunjukkan dengan kinerja. Insya Allah tutuhia itu akan sadar sendiri mereka. Ternyata ini sudah bukan zamannya lagi. Zamannya sekarang itu adalah
kinerja mensejahterakan masyarakat. Itu goalnya, poin utama ya. Ya. Oke Pak Im, sebagai closing statement di kesempatan yang berbahagia ini. Saya Ibrahim Bouti, orang Gorontalo asli, meminta kepada kita semua, mari kita majukan Provinsi Gorontalo ini. Ini insya Allah Provinsi Gorontalo ini akan dikenal oleh bukan saja secara nasional tetapi internasional dengan satu, tingkatkan kinerja baik itu masyarakat, pemerintah daerah, kita tunjukkan dengan karya-karya kita, insya Allah Gorontalo akan bangkit dan bangkit menjadi provinsi yang melebihi dari provinsi yang sudah mendahului Provinsi Gorontalo. Dan saya yakin dan percaya kita semua mari sama-sama akan bergandengan tangan untuk mensukseskan program dari penjabat gubernur yang ada ini, karena beliau membawa visi Gorontalo sejahtera. Gorontalo sejahtera dan Gorontalo bisa. Oke, terima kasih banyak Pak Im. Ya. Luar biasa, sahabat Abah Warkop. Sebuah penjelasan yang berbasis. Beliau ini selain studinya ya UGM ya. UGM, dan tapi beliau punya pengalaman batin di dunia birokrasi yang mungkin sama dengan Bapak pejabat gubernur kita saat ini. Alhamdulillah. Saya dengan beliau ini hijrah ke Jakarta itu hanya terjadi di kantin. Sama-sama pindah ke Jakarta, dia di Kementerian Tenaga Kerja, saya di Kementerian Desa. Kita dengan lillahi ta'ala bergerak, alhamdulillah diterima sebagai orang Gorontalo yang ada di sana, juga bagian dari Indonesia, dan alhamdulillah kami berprestasi tidak merusak nama Gorontalo. Ya, dan alhamdulillah hari ini Gorontalo itu dikenal baik. Terbukti hari ini penjabat gubernur Gorontalo dari Gorontalo dan membangun kembali daerah. Oke, terima kasih Pak Im. Terima kasih. Oke. Sukses selalu. Sukses. Ya, sahabat Abah Warkop, demikianlah bincang singkat saya dengan Bapak Ibrahim Bouti, SPT, MPA, birokrasi senior yang dimiliki oleh Provinsi Gorontalo. Dari Gorontalo untuk Indonesia, salam kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.